Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mursalin wa khatamun nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, kata ulama kita, para ahli hikmah berkata, hidup ini seperti orang yang menunggu travel datang ke rumah untuk menjemput pulang kampung. Besok kami akan datang menjemput Bapak jam 7 pagi, on time, tepat waktu. Siap tak siap, pokoknya kita berangkat, walaupun satu orang penumpang katanya. Jadi para penumpang ini ada yang menanggapi dengan serius, ada acuh tak acuh. Tak berapa lama kemudian datanglah travel ini ke rumah. Tet. Ini menandakan dia akan menjemput untuk berangkat. Nah, ada tadi yang acuh tak acuh tadi itu, dia sedang duduk-duduk di teras rumah sambil makan-makan keripik pisang, menengok tukang sedang merenovasi pagar rumah. Terkejutlah dia bahwa travel sudah datang, awak masih pakai singlet dan sarung. Pakai singlet lah, pokoknya pulang, pokoknya berangkat. Walaupun minta sesaat saja katanya untuk nukar pakaian, tidak ada lagi kesempatan untuk menukar pakaian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, nah seperti itulah kehidupan ini. Beruntunglah orang-orang yang sudah ada persiapan jauh-jauh hari untuk perjalanan yang cukup jauh, yang cukup panjang. Dia buat bekal yang sebanyak-banyaknya. Dan inilah orang-orang yang nanti beruntung yang tak berkesudahan. Bapak Ibu para jamaah, nah oleh sebab itulah supaya kita tenang di dalam perjalanan jauh itu, tentu ada bekalan yang kita buat, yang kita persiapkan. Nah, untuk di akhir Ramadan ini, di sisa-sisa hari Ramadan ini, perbanyaklah 7 hal ini, biar kita tetap beruntung nanti setelah Ramadan usai berpisah dengan kita. Yang pertama yang harus kita perbanyak bekalan, apalagi di penghujung Ramadan ini, adalah talil Quran. Perbanyak oleh kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam surah Fatir ayat 29 diungkapkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijallatan lan tabur. Nah, di dalam ayat ini Allah pesankan kepada kita semua. Ada 3 perniagaan jual beli dengan Allah yang tak pernah rugi, untung terus. Untungnya tidak sedikit, yang sebanyak-banyaknya.
Kalau kita berjual beli dengan sesama manusia, ada dua yang kita dapati, kotak untung atau rugi. Kalau untung pun relatif banyaknya, relatif membuat kebahagiaannya. Tapi kalau jual beli dengan Allah, ruginya tak ada, hanya untung yang sebanyak-banyaknya. Apa itu amalannya? Yang pertama kata Allah, alladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang banyak membaca kitab Allah, Al-Quran, di dalam kehidupan ini. Al-Quran ini betul-betul dijadikannya kawan karib, kawan yang sangat dekat, yang tak pernah berpisah dan dilupakan. Beruntunglah orang-orang yang menjadikan Quran sebagai teman hidup dekatnya. Karena Quran itu kata Rasulullah SAW nanti ia akan memberikan syafaat di hadapan Allah. Ada 4 syafaat yang kita harapkan setelah mati kita nanti. Yang pertama adalah syafaat dari Rasulullah. Orang-orang yang senantiasa selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian ada syafaat lagi yang kita harapkan, syafaat daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan buat orang-orang yang senantiasa selalu berjamaah di masjid. Sebab kata Rasulullah SAW bahwa para malaikat siang dan malaikat malam mereka berkumpul di subuh hari untuk menukar sip pekerjaan mereka, untuk melaporkan catatan amalan-amalan para hamba. Lalu Allah berkata, "Kaifa taraktum ibadi?" Apa kata Allah bertanya sama malaikat tadi? Macam mana keadaan hambaku setelah waktu kamu tinggalkan? Fayaqulun, maka para malaikat berkata, "Taraknahum wa hum yusallun wa ataina wa hum yusallun." Ya Allah, sewaktu kami tinggalkan mereka, mereka sedang mengerjakan solat. Sewaktu kami bertemu dengan mereka, mereka juga sedang mengerjakan solat. Lalu berkatalah malaikat Allah, Allahumma ighfir lahum yaumaddin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka nanti di hari pembalasan. Doa itu hanya didapat oleh orang-orang yang berjamaah di masjid, yang di rumah tidak. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah syafaat puasa. Orang-orang yang berlapar-lapar, ikhlas kepada Allah, menahan hawa nafsu, makan dan minum dan segala yang membatalkan di siang hari. Ini puasa memberikan syafaat. Ada syafaat yang paling tertinggi, yaitu syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu nanti meminta syafaat, meminta pertolongan kepada Allah di hari yaumil qiyamah nanti, supaya diselamatkan orang-orang yang dulu yang membacanya, yang mempedomaninya dan mengamalkan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, hari ini pertanyakan diri kita, sudah seberapa dekat betul kita dengan Quran hari ini? Mana kita bandingkan, kita lebih dekat dengan HP kita atau dengan Quran, apalagi dalam puasa ini. Saya lihat ada bapak-bapak luar biasa cintanya sama HP Androidnya. Tak boleh berpisah, tak boleh tinggal, asal berdering langsung dibuka. Tak ada isi paketnya, dicarikan duit untuk membelinya. Sampai ke WC pun dibawa dia. Berjam-jam mereka dekat dengan api yang ada. Pulang solat Isya sampai tengah malam. Dah jam 12 malam masih bersinar juga tubuh dia. Awak sangka dia dapat mukjizat. Rupanya api masih hidup juga datuk tu. Entah apa yang ditengok datuk tu kan itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah, bolehlah kita pakai HP, tapi ambillah yang bermanfaat, yang bisa merubah diri kita untuk ke depan lebih baik.
Di situ kan ada aplikasi Al-Quran, tafsir, hadis, dan pengajian-pengajian agama. Kan itu mempermudah kita. Cuma lebih banyak anak-anak muda kita hari ini bukan itu yang mereka mainkan, yang mereka tengok. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mengajak bersama-sama di sisa Ramadan ini. Kalau Bapak baca nanti buku Imam Syafi'i tentang semangat orang-orang terdahulu membaca ayat-ayat Allah di dalam puasa ini. Kata beliau, ada sahabat-sahabat dulu, para ulama, tabi'in terdahulu, di dalam hari-hari Ramadan ini mereka membaca Quran ada 3 hari sekali, 1 kali khatam. Ada, kalau Abu Qatadah itu 2 hari sekali khatam, sekali tamat. Kalau Imam Syafi'i 1 bulan Ramadan itu 60 kali khatam. Berarti 1 hari 2 kali khatamnya. Awak hari ini belum khatam lagi kan itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa beliau begitu semangat? Karena memang ada motivasi, dorongan-dorongan dari Rasulullah supaya orang senantiasa selalu membasahi bibir dan lidah ini untuk membaca ayat-ayat Allah. Karena dia merupakan kalamullah, kata-kata Allah. Jadi siapapun di antara kita nanti nak ingin bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa min harfun. Siapa saja yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, falahu hasanah, baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. 1 kebaikan itu, kata Rasul, Allah lipat gandakan lagi pahalanya menjadi 10 kali lipat ganda. La aqulu alif lam min harfun, bukanlah aku mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim. Itu bukan 1 huruf, kata Rasulullah. Itu adalah 3 huruf. Sudah 30 pahala yang kita investasikan, persiapan, bekalan, amalan untuk kampung akhirat kita. Kalau seandainya memang 1 huruf sampai dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Apa kata Imam Syafi'i? Sebelum alat penghitungan cepat ditemukan di masa Imam Syafi'i, jarak Imam Syafi'i dan kita sudah 1200 tahun yang silam. Beliau sudah bisa menghitung dengan cermat dan tepat seluruh huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran yang 30 juz ini. Jumlahnya 1.027.000 huruf semuanya. Kalau seandainya bisa kita khatam dalam 1 bulan ini, kalikanlah 1.027.000 huruf kali 10. Dan di dalam Ramadan ini dilipat gandakan lagi, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanah min asaratin ila 700 di'afin. Setiap amalan-amalan kebaikan anak cucu Adam di dalam bulan Ramadan ini yudha'aful hasanah. Allah lipat gandakan pahala-pahalanya min asaratin, mulai dari 10 ila 700 di'afin, sampai 700 kali lipat ganda. Coba kalikan 1.027.000 huruf kali 10 kali 700. Subhanallah. Tak akan pernah kita jumpa pahala yang begitu besar di hari-hari yang lain nanti setelah Ramadan usai. Maka itu, kalau memang belum tamat Quran kita sampai hari ke-20 ini, usahakan 1 hari ini 3 juz, 1 hari 3 juz. Saya yakin besok sampai hari terakhir akan bisa khatam, akan menangis nanti orang-orang yang belum sempat untuk mengkhatamkan Quran. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kenapa kita disuruh untuk bersemangat untuk membaca Quran berserta menghayati isi-isi di dalamnya? Supaya kita betul-betul terbimbing hidup ini. Karena Quran ini merupakan suluh di dalam kegelapan, petunjuk di dalam keraguan. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur
itu Quran, kata Allah, kami turunkan kepada kalian untuk mengeluarkan kehidupan kalian daripada kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang, yang benar, yang lurus. Nah, itu hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Cuma sayangnya, kata Pak Profesor Dr. Jauhari Tantawi, umat Islam ini kan ada 3 kekurangan. Jika ingin umat Islam ini kembali maju memimpin seluruh umatnya di muka bumi ini, persaudaraan umat Islam hari ini, kata beliau, ini menurut observasi beliau, nanti kita menilai masing-masing. Persaudaraan umat Islam, kata beliau, hari ini sudah mulai terkotak-kotak, terisolasi. Mereka batasi dengan perbedaan imam mazhab. Mereka batasi dengan perbedaan kampung. Kalau tak sekampung, maka ukhuwahnya itu nampak jauh sekali. Tak ada keakraban, tak sesuku, kan itu. Kadang-kadang kan ada pikiran-pikiran watak karakter yang tak benar, ada sebagian kecil yang mereka tak mengerti dengan agama. Ada mereka membenci saudaranya karena perbedaan geografis dan suku yang kita lihat. Nampak suku Minang, ini orang Minang ni tak baik ni dah. Cadiak buruak, tak kurang ndak di luar, tarimpi ndak diate, kan itu. Di mana pasal dia kuasai itu. Itu orang Minang tu katanya. Sampai gang-gang kecil pun dia kuasai. Digantungnya kerupuk jangek, kerupuk lado. Kan itu. Ya, kalau kita tanya sama dia, kemaju? CVT. Tahu cari duit aja dia. Kan itu. Itu karakter kita orang Minang. Cuma yang orang lain memandang negatif saja. Kan itu. Cerdik buruak. Kan itu. Saya pergi ceramah ke Tanjung Pal sama Pulau Muda. Suku pedalaman di situ adalah suku Akip. Jadi saya tanya di situ, Pak, Bapak tak pernah keluar dari sini? Enggak. Karena kos untuk naik speedboat itu ke Sungai Apit itu 250.000 pergi ke sana. Pulang 250.000. Untuk mencari garam yang Rp1.000 harus mengeluarkan duit 500.000 juta. Ngapa kami mengeluarkan duit sebanyak itu, lebih baik di sini. Rupanya ada orang kita Minang yang mereka sekali sepekan datang ke sana berjualan pakai sampan stempel, pakai mesin tu. Itu ke sana ke dalam. Oh, inilah dia ya. Pokoknya sore Sabtu itu nak malam Minggu dah siap tu tenda-tenda mereka di pasar barter. Mereka tak berjual bukan dengan duit, tapi ada hasil alam orang itu yang ditukar dengan barang-barang kebutuhan sehari-harian. Inilah Ustaz, kami terbantu dengan pedagang-pedagang dari luar ini. Saya lihat semuanya rata-rata orang kita Minang. Jadi bersyukur kita bisa membantu orang-orang yang tak tersentuh mereka di kampung pedalaman yang ada. Kan ada manfaatnya itu. Kalau ketemu sama orang Jawa, kadang-kadang ada kita ini sinis pula dengan orang Jawa. Nih orang Jawa ni penjajah, di mana hutan habis sama dia, kan gitu. Dibilangnya orang Jawa penjajah, kan gitu. Kita berterima kasih sama orang Jawa. Kok tak terbuka tanah Melayu ni? Kok tak ada teran Jawa-Jawa yang ada? Saya masih ingat di Sungai Pagar itu tahun 93. Ada para teran di sana. Saya diiming-iming, Ustaz tinggal di Sungai Pagar ya, kami kasih tanah 2 hektar, kami tanamkan sawit. Karena kita biasa di kota, menengok hutan belukar situ, tak ada semangat selera sedikit pun. Tapi orang Jawa berselero, dia menengok hutan kitanya. Ini bisa digarap nih, kan itu. Sebab orang Jawa tuh, orang nadi mas, mau kemana mas? Golek kerja, cari kerajo. Itu orang Jawa tuh, dia kuat kerja. Tapi sampai ke orang Minang, nak kemana? Sampai orang Melayu, nak ditanya, nak kemana bang?
nak cari angin, jalan-jalan. Itu cari angin, masuk angin aja. Maka itu orang Melayu itu, kata orang Jawa, betul lah nama dia Melayu. Lari saja, kan itu. Tak pernah menetap. Tanah dia dijual sama Cina-Cina. Dia pergi itu ke tepi laut tinggal. Cina di kota semua habis dijual tanah sama si asing, si asong. Kita lihat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah, ini pesan saya sekali lagi, bahwa jangan kita tengok sukunya. Tidak semua orang Melayu pemalas. Orang kita pun banyak pemalas. Tapi piti satu ibu, alolok dulu. Itu. Tak dikembangkannya, kan itu. Itu cerita di kedai kopi. Dah sedikit lagi 3 angkor dah. Kalau 4 angkor tadi berapa kena tu? Itu di kedai kopi tu. Saya ingat dulu tu tahun 78 terkenal dengan bukan togel, buntui. Ya, BT. Paling saya asal di kedai itu nengok orang tu tebal betul kitabnya. Kitab 1001 Mimpi. Kan itu. Asal ada kita, Pak tadi saya mimpi ular. Ular tengok. 3-2. Itu tadi itu menghayalnya. Kalau dapat sekian angkor nanti beli ini, beli itu kan gitu. Itu ada yang masyarakat yang seperti itu, tapi sedikit sekarang tak ada lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, kembali kita kepada inti tadi, Quran itu mengeluarkan manusia daripada kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang. Dan tahun 72 waktu di Dumai itu, kalau kami pergi ke surau, nama surau dulu. Kalau Sumatera Barat masih surau namanya, kan gitu. Kalau kita lewati rumah-rumah warga itu, masih terdengar orang tua mereka mengajarkan mengaji kepada anak-anak mereka. Nampak lampu-lampu, kalau sana itu lampu pelito nama dia, lampu togok kata orang Minang. Itu masih nampak di sela-sela papan rumah orang tu. Ibunya, ayahnya mengajarkan, masih bahasa kampung. Alif 2 di datean, alif 2 dibawain, alif 2 di dapan un. An, in, un. Sekarang tak ada lagi dah. Iya. Dah bertukar dengan itulah tadi tu tipi-tipi, tip-tip, HP yang kita lihat. Jadi Bapak Ibu para jamaah, kasih motivasi anak-anak kita. Kalau mereka bisa khatam di dalam Ramadan ini, atau dia bisa menghafal 3 juz minimal, kasih hadiah mereka. Nanti nak kita umroh, siapa yang bisa hafal dalam Ramadan ini 3 juz. Gitu. Habis-habislah duit ni, tak masalah. Karena itu adalah untuk kepentingan kita. Sabatu yajri ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi aw warasa mushafan. Ada 7 amalan yang akan tetap mengalir kepada seseorang ba'da mautihi, setelah mati dia. Salah satu di antara yang 7 itu, amal itu adalah aw warasa mushafan, yaitu orang-orang yang mewariskan Quran kepada keluarga mereka, kepada anak-anak mereka. Monggo, silakan anak-anak kita dileskan bahasa-bahasa asing, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang dan seterusnya. Tidak dilarang di dalam agama kita. Tapi jangan lupa yang paling penting, leskan anak-anak kita bahasa Quran, bahasa Arab, biar bisa dia mengkaji hukum-hukum Quran ini. Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi betul dipahami isinya untuk diterapkan di dalam kehidupan ini. Barulah dia bermanfaat. Tapi kalau hanya sekedar dibaca gitu, cuma dapat pahala saja, belum jadi pedoman hidup buat kehidupan kita. Jadi ukur diri kita hari ini, sudah seberapa dekat kita dengan Quran? Sudahkah kita serius? Saya ulangi sekali lagi kata Pak Profesor Dr. Jauhari Tantawi itu, itulah kekurangan umat Islam hari ini. Amalan-amalan isi Quran itu, saya ulangi, nilai-nilai persaudaraan yang ditunjukkan oleh Quran itu mulai dilupakan hari ini. Kita, coba kita lihat hari ini. Kita, di mana umat Islam, kita yang mayoritas, kita selalu tertindas.
Kita ramai tapi tidak bisa mewarnai. Kita banyak tapi tak bisa mengatur. Selalu diatur oleh sedikit. Tengoklah saudara kita di Palestina hari ini. Betul-betul dimusuhi, diintimidasi, diusir. Sangat miris sekali kita melihat kehidupan orang di sana hari ini. Mana umat Islam dunia? Tak seorang pun yang membantu mereka dengan serius. Seramai ini kita, umat Islam yang kaya di dunia ini. Tapi mereka tak bisa membantu Palestina. Israel yang kecil itu mengalahkan kita yang ramai, mayoritas umat Islam hampir 2 miliar di permukaan bumi ini. Kenapa itu terjadi, Pak? Tak ada kekuatan, kata Pak Syekh Jauhari Tantawi itu. Karena umat Islam sudah mengkotak-kotak persaudaraan mereka. Mereka tidak lagi ruhama ubainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Tidak lagi seperti satu rahim yang sangat dekat, tidak ada. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jika seperti ini terus kondisi kita, kata Pak Profesor Dr. Jauhari Tantawi itu, kita akan tetap termarginal, kita akan terinjak-injak oleh musuh yang ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah yang berbahagia, itu peringatan beliau. Saya baca buku Pak Profesor Dr. Bruce Lawrence. Umat Islam ini kan ada 3 model. Yang pertama, model umat Islam itu seperti orang main gendang, main musik. Dia dipermainkan saja di toko-toko, tak tung, tak tung, tak tung. Itu yang terjadi hari ini. Saudara kita Islam Moro, Filipina, di Myanmar, pokoknya hampir seluruh hari ini, termasuklah Ukraina hari ini. Luar biasa, mereka ditokok, dihancam, dibunuh yang kita lihat. Nah, seperti itulah umat Islam hari ini, kata Pak Profesor tadi itu, seperti orang main alat-alat musik. Dia hanya dipermainkan saja. Yang kedua, katanya, umat Islam ini seperti seseorang yang pergi ke sawah sewaktu musim padi menguning. Para petani membuat orang-orangan untuk mengusir burung. Tetapi setelah hari senja, petani pulang, burung pun kembali datang ke sawah itu. Dimakannya semua padi yang di sawah itu, bahkan dekat orang-orangan itu. Dia hinggap di bahu orang-orangan itu, bahkan di kepalanya lagi. Kata orang Minang, dicirikan lagi kepalanya. Onok saja orang-orangan tadi itu. Nah, seperti itulah keadaan umat Islam hari ini. Rata-rata negeri yang didiami oleh umat Islam kaya dengan hasil alamnya. Tapi penduduknya masih dalam kemiskinan. Kita ambil satu contoh saja. Saudara kita di Papua. Dia punya lembah gunung emas. Tapi masih ada masyarakatnya belum pandai pakai celana. Masih pakai koteka aja, bro. Mana kekayaan alam itu yang dipergunakan? Itu yang terjadi hari ini. Begitu juga di daerah kita ini. Lulu lantak yang dibuatnya hasil hutan kita. Tambang minyak kita. Apa yang tak ada yang kita ini. Kita punya semua. Tapi jalannya sakit perut, saya pergi ceramah tadi malam. Ini jalan atau apa nih gitu. Itu. Untung saja saya bawa Honda tinggi besar itu, Itu. Sebab bawa Honda biasa ini tak sampai ini ke tempat itu. Dalam-dalam lubangnya. Awak orang minyak. Dibilang orang minyak kita. Di atas minyak, di bawah minyak. Itu yang terjadi hari ini yang kita lihat. Apa yang kita dapati? Hanya itulah tadi, limbah beracunnya saja. Longsornya di mana-mana, banjir di mana-mana. Menangis orang di Panam sana sampai setinggi pingin gang air di dalam rumah mereka. Kenapa itu terjadi? Itulah yang kita lihat. Kezoliman demi kezoliman dibiarkan. Kemudian katanya yang ketiga, umat Islam itu seperti orang pergi ke hutan bertemu dengan seekor singa.
Singa dulu terkenal dengan raja hutannya. Semua penduduk hutan takut dengan dia. Manusia pun berhadapan dengan singa, menggigil lututnya. Tetapi setelah singa mati, diselamatkanlah jasadnya, diletakkan di museum menjadi bahan tontonan dan tertawaan orang-orang yang berkunjung ke situ. Berkunjung anak TK ke situ, dipegangnya rambut singo yang tebal tadi. Tak takut dia. Datang anak SMP, dipegangnya taringnya, tak menggigit lagi. Datang anak SMA, disipaknya perut singo tadi itu, onok saja dia. Kenapa singa tak bisa melawan, tidak mempunyai kekuatan apa-apa? Karena dia sudah mati. Ruhnya sudah tidak ada. Dia menjadi bahan tertawaan orang ramai. Nah, seperti itulah umat Islam ini hari ini. Di masa Rasulullah dan sahabat-sahabat dulu, umat Islam itu ditakuti, disegani. Karena semangat ukhuwah, semangat persaudaraan tolong menolongnya membuat gentar musuh yang ada. Tapi hari ini tidak lagi. Mereka menjadi bahan tertawaan dunia hari ini. Dicapkan bermacam-macam cap yang tak baik kepada dia. Radikal lah, teroris lah, aliran keras lah, dan seterusnya. Jadi sudah saatnya kita ini kembali saling bahu-membahu satu sama lain. Jangan gara-gara satu baca bismillah yang dijelaskan, satu tidak. Gara-gara itu saja kita bertengkar kadang-kadang. Satu berkunut, satu tidak. Kan itu. Jangan. Monggo silakan bapak nak berkunut, tidak berkunut. Tidak ada larangannya. Tapi ukhuwah tetap kita harus jaga sampai mati kita. Tak ada dibolehkan satupun yang membawa dendam kepada saudaranya sampai kematiannya. Jika ada, rugi dia dunia dan akhiratnya. Jika ada orang tetap bermusuhan sampai mati dia. Man la yaghfir la yughfar lahu. Jadi siapa saja yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya, maka jika dia beristighfar meminta ampun kepada Allah, Allah tak terima permohonan istighfarnya. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wal khamis wa yaghfirullah azza wa jalla li kulli abdin yusyriku billahi syai'a illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi sakhna'u fayaqul unzuru hadzaini hatta yastaliha. Pintu surga Allah itu tetap terbuka setiap hari Isnin dan hari Khamis. Siapa saja yang berdoa di hari itu Allah terima doa-doa mereka, kecuali orang-orang yang masih terputus hubungan silaturahimnya. Doanya tak akan pernah diangkat di hadapan Allah. Inna a'mala ibnu Adam tu'radu kulla khamisin wa lailatil jum'ah fala yuqbalu amalu qati' rahim. Sesungguhnya amalan anak cucu Adam itu, kata Rasulullah, tu'radu kulla khamisin, akan diangkat ke hadapan Allah hari Kamis malam Jumat. Tapi kata Rasulullah, fala yuqbalu amalu, tidak akan diterima amalnya, kata Nabi, yaitu amalan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka itu Quran jauh-jauh hari bacalah surah Al-Hujurat itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu mereka bersaudara seperti saudara satu kandung, satu perut. Sangat dekat, bahkan lebih dekat karena diikat dengan satu keyakinan akidah Islam. Jadi saudara-saudaraku, mari kita rangkul saudara-saudara kita, apapun sukunya, daerahnya, warna kulit, bahasanya, dia merupakan saudara kita. Rangkul mereka, nasihati mereka, ajarkan mereka, bawa mereka datang ke sini. Mari kita perkuat hubungan persaudaraan di antara sama kita. Jadi Bapak Ibu para jamaah, Quranlah yang mengajak kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaknya kamu semua berpegang teguhlah pada tali Allah. Jangan kalian bercerai-berai, bermusuhan, bertengkar, berkelahi, kan itu. Ini kadang-kadang hanya perbedaan pilihan nomor 01, 02, 03. Sampai hari ini ada juga yang bercokak. Sudahlah. Itu kan sudah usai. Kalau memang ada yang melanggar hukum, selesaikan dengan hukum yang ada. Tapi ukhuwah kita tetap terjaga. Jangan ada permusuhan di antara kita. Bapak Ibu para jamaah, puasa nih kering nampak. Itu ada kopi. Tapi saya sampaikan dua aja lah dulu. Tadi yang pertama, amalan yang harus kita perbanyak. Jadi bacalah Quran dan tadaburlah, pahamilah isinya. Baru nanti ada manfaat buat kita. Yang kedua yang harus kita perbanyak, zikrullah.
berzikirlah kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Sediakan waktu kita untuk berzikir, bukan waktu sisa-sisa. Wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang laki-laki, orang perempuan yang mereka banyak berzikir memuji Allah itu, Allah sediakan kepada mereka dua keuntungan yang besar. Satu, al-maghfirah, keampunan atas dosa-dosanya. Yang kedua, wa ajran 'azima, pahala yang besar yang Allah balas. Mungkin di masa lalu kita banyak alfa kita, banyak lalai kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Hari ini kita sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya semata-mata untuk mencari materi dunia, tapi ada materi untuk kampung akhirat yang kebanyakan orang yang terabaikan dan terlupakan. Inilah amalan-amalan ini. Salah satu di antaranya, perbanyaklah kita berzikir dan beristighfar kepada Allah, terutama di hari-hari Ramadan ini. Tak rugilah as'adun nas bisafa'ati man qala la ilaha illallah wa khalisan min qalbihi. Berbahagialah orang-orang, kata Rasulullah, yang mereka banyak membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas yang datangnya dari lubuk hati mereka. Karena bertanya Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan saya suatu zikir yang utama. Apa kata Allah? Wahai Musa, bacalah oleh kamu kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, sudah banyak dibaca orang. Wahai Musa, bacalah kalimat itu dengan ikhlas. Jika engkau timbang kalimat la ilaha illallah itu dengan seisi langit dan bumi ini, maka lebih berat nilai kalimat la ilaha illallah itu. Jadi wajar kata Nabi, lakinu mautakum bi kalimatil la ilaha illallah. Man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhal jannah. Ajarkan orang nak mati itu kalimat la ilaha illallah. Siapa saja yang matinya bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam perkataan nak mati itu, dakhal jannah, dia akan masuk surga. Rupanya tidak semua orang bisa membaca kalimat itu sewaktu matinya. Jadi ada kawan-kawan dari kedokteran di Caltech Duri. Saya dulu ngaji di situ 15 tahun di Masjid Agung Seludi. Nah, para dokter yang diutus ke Palestina untuk mengobati orang korban perang. Ustadz, jika ada kematian di daerah sini 5-10 orang, paling-paling, saya ulangi, kalau ada kematian di sini 650 orang, paling-paling 5-10 orang yang ada mereka bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan jelas. Rupanya tidak semua orang. Sebab Nabi berkata, seseorang itu matinya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya selalu berzikir, lidahnya selalu basah menyebut Allah, pasti sewaktu dia mati nanti kalimat thayyibah itulah yang akan keluar dari mulutnya. Mustahil seorang akan bisa berzikir, mengucapkan kalimat tauhid itu kan mati jika dia tak pernah menyebut nama Allah. Jadi perbanyaklah di akhir Ramadan ini kita beristighfar, berzikir. Sediakan waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Kita tutup dengan sebuah hadis. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum warfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi minaz zahabi wal wariki wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatabribu anaqahum ayabribu anaqakum qalu bala ya Rasulullah qala zikrullah. Maka kamu saya tunjukkan satu amalan yang sangat baik untuk buat dirimu. Dia akan mensucikan dirimu di sisi Tuhanmu. Warfa'iha fi darajatikum, dan akan mengangkat derajat dirimu. Dan lebih baik daripada kamu min infaqi minaz zahabi wal wariki, lebih baik daripada kamu menginfakkan emas dan perak di jalan Allah. Dan lebih baik daripada kamu pergi berperang lalu kau penggal leher musuh atau lehermu dipenggal. Mau ya Rasulullah? Apa amalan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, zikrullah. Berzikirlah menyebut nama Allah. Saya lihat hadisnya, bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena ini, bacaan ini kata Nabi, investasi tabungan kampung akhirat. Kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah fa innahunnal baqiyatus salihat wa hunna yuhitatanal khotoya kama tahutu sajara waraqwa. Bacalah oleh kamu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah fa innahunnal baqiyatus salihat. Sesungguhnya bacaan zikir ini adalah tabungan untuk amal saleh kampung akhirat. Wa hunna yuhitatanal khotoya minas sajara. Jika kamu membaca zikir ini,
maka gugurlah dosa-dosamu seperti gugurnya daun-daun daripada pohonnya. Macam mana daun-daun yang kering, yang ditiup angin dari pohonnya yang berjatuhan? Seperti itulah orang mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak. Perbanyak. Jadi Bapak Ibu para jamaah, kena aba-aba sudah ngasih tahu, dah masuk surup kan itu. Jadi mohon maaf nih, hanya 2 itu saja. Sebetulnya pembahasan zikir ini cukup banyak. Ada orang yang berzikir yang sia-sia, kena ada kesalahan-kesalahan di dalam berzikir yang mereka tak paham ilmunya. Tapi tidak apa-apa, insyaAllah tahun depan jika ada puasa yang akan datang bertemu kita, insyaAllah kita sambung. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Ambil tali seutas, tali dibawa ke hulu. Karena waktu kita ini memang terbatas, sampai di sini saja dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.